ada. Ya hari ini silaturahim sekaligus juga nanti tadi ada fashion show. Ini silaturahim keluarga besar Fatih Indonesia. Jadi memang di edisi Lebaran kali ini gue diajak kolaborasi bersama Kang Fahmi untuk membuat satu series atau satu edisi gitu ya. Akhirnya sepakat, akhirnya kita menggunakan batik besurek, dan ini tulisannya ini Ramzi, ini bahasa Arab tapi Ramzi. Batik besurek itu khas dari Bengkulu. Singkat cerita akhirnya saya diminta untuk kolaborasi dan alhamdulillah responnya juga cukup bagus. Jadi hari ini silaturahim sekaligus buka puasa bareng. Bang, ini kan udah desain ini ya. Untuk lebaran sendiri di keluarga ada apalan nggak bersama istri? Aduh, gue tuh kalau lebaran nggak pernah ini ya. Istri gitu. Paling pakai baju yang udah ada, kain sarung putih udah kan. Oh kalau ini udah nggak bisa lepas dari seorang Ivan Gunawan, mana berani gue ini kan ngelawan. Hah? Udah harus sama Ivan Gunawan. Siap. Kapal-kapalan gitu mungkin. Aduh, enggak. Aku sama mama juga nggak. Sama Iya. Mami. Nah, bahkan biasanya banyak tuh bang keluarga yang kalau lebaran temanya Iya. Nggak suka samaan. Mungkin kita akhirnya enggak gitu. Gue paling sholat id pakai baju koko, selebihnya udah pakai kaos. Panas. Tapi rumah mertua ke rumah nyokap ke Bogor. Memaknai Ramadan di tahun ini seperti apa dari Bang? Nah, kalau alhamdulillah untuk tahun ini sedikit bersyukur dalam arti gini. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan memang setiap Ramadan gue ada 2 program. Satu yang malam, satu yang sahur. Tapi untuk kali ini yang malam nggak ada karena jamnya dipakai sama sinetron. Kemudian hanya ada yang acara sahur live. Itu sebenarnya karena memang lebih bersyukur, dalam arti bukan lagi nggak mensyukuri nikmat gitu kan, bersyukur karena waktu jadi akhirnya banyak untuk istirahat juga, untuk akhirnya gue bisa mengerjakan kerjaan-kerjaan yang lainnya gitu. Jadi memang agak lebih santai. Coba kalau ada program yang malam kan kayak sekarang nih gue nggak bisa kayak begini, harus buru-buru ke studio kan. Tapi alhamdulillah ya sekarang waktunya lebih lowong lah, lebih banyak. Ya hasilnya sama. Kayak gimana kamu sekarang bulan puasa? Udah fully semuanya back to kayak sebelum ada COVID kan. Ya kondisinya memang sudah balik lagi ke awal. Udah lebih enak, lebih ngapa-ngapain lebih gampang rasanya. Terus aku apa ya? Aku mah di rumah, buka puasa di rumah. Di sekolah juga karena kadang pulang sekolah ada kegiatan dulu, jadi kadang buka puasa di sekolah. Terus ada rencana bukber juga. Kalau ada nyanyi latihan gitu, kayak kemarin sempat nyanyi juga di sahur gitu sih. Tapi seneng gak sih hasilnya sekarang kan udah mulai endemik ya, bisa berbareng-bareng sama kawan-kawan juga gitu. Seneng karena saya udah SMA juga kan, jadi terus di sekolah abis capek-capek latihan, kegiatan apa, terus buka bareng-bareng seru gitu. Tapi puasa masih full. Puasa udah ada. Udah Justru bisa puasa kan. pertama nggak ikut Nggak ya. ikut aku, kayaknya juga ini akhir nggak ikut nih, udah woman's problem lagi. Ini ada reward gak sih buat anak sendiri? Oke, jadi gini ya. Puasa full. Untuk puasa. Untuk puasa. Oh reward. Aduh, rewardnya udah itulah, kita doain, kita bantu mudah-mudahan karirnya lancar gitu ya. Nah mungkin di momen ini momen yang pas gitu ya, karena memang selama ini kita tidak pernah bicara di sosial media gitu ya. Ini belakangan ini Asila lagi sedang cukup viral, jadi pembahasan di TikTok dan di lain-lain gitu ya. Ya buat Asilanya menguntungkan gitu ya. Jadi pembahasan walaupun akhirnya tulisan-tulisan dan ininya banyak yang tidak baik gitu ya. Tapi kalau untuk strategi, kalau untuk berbicara bisnis ya alhamdulillah menguntungkan gitu kan, jadi pusat perhatian. Asila itu tahun lalu mengeluarkan single gitu ya. Asila ini memang selama prosesnya kita simpan. Asila lahir menjadi seorang penyanyi itu tidak masuk dalam sebuah kompetisi besar. Selama ini kita selama bertahun-tahun kan setiap menghasilkan atau melahirkan penyanyi-penyanyi baru itu dari ajang-ajang kompetisi yang gue juga terlibat di situ gitu ya. Itu kan semua prosesnya dipertontonkan sama banyak orang. Semua prosesnya dipertontonkan.
Bahkan ada sebagian orang yang akhirnya menjadi fanbase dan lain-lain, merasa memiliki si artis itu. Nah, akhirnya kan kita sebagai orang lain gitu ya, kayak Asila sudah melakukan proses itu cukup panjang. Dari kecil dia belajar nyanyi segala macam sampai akhir waktu yang tepat. Gue bilang berkali-kali Asila, jangan dulu, sabar dulu. Dan selalu gue bilang sama Asila, jangan mentang-mentang anaknya seorang Ramzy terus kamu bisa mendapatkan banyak hal. Proses dulu, belajar dulu. Oke, sampai akhirnya tahun kemarin keluar single baru. Beberapa bulan yang lalu, ketika kita sudah mempersiapkan single yang kedua, rencana Januari kemarin tanggal 18, semuanya sudah dipersiapkan. Alhamdulillah, Asila mendapatkan tawaran untuk menyanyikan satu soundtrack film besar di salah satu PH. Bismillah ku nikahi suamimu. Ada original soundtracknya itu ternyata belum berhasil dinyanyikan sama beberapa penyanyi. Tiba-tiba Meli Guslo, Teh Meli coba menawarkan kepada pihak PH tersebut, lo mau ini gak suaranya, dikasih contoh tuh single kedua Asila yang siap rilis tanggal 18 Januari. Sebelumnya Teh Meli nggak bilang, ini Asila lo anaknya Ramzy, nggak bilang. Nih Om, saya nggak perlu sebutin produser. Om, dengerin. Ini ya semesta. Ini siapa Mel? Ini Asila Maisa, ada penyanyi baru. Gitu kan, kemarin single pertama sama saya. Akhirnya tertarik, kasih lah kabar itu ke Manuts, kan, bos MD. Akhirnya fix, oke, lagu itu dikasih untuk Asila. Treatmentnya sama MD Music itu apa sih namanya, spill gitu ya, dikasih tahu setengah siapa yang menyanyikan lagu soundtrack gini. Ya, terus dari intronya udah diiniin, banyak yang nebak. Oh pasti ini si Fulan, oh wah fanbase baru keluar tuh. Fanbase-nya penyanyi yang lain, oh pasti si ini, pasti si itu, pasti si ini, pasti si itu. Ada juga yang nebak, ini kayak suara Asila deh. Oh nggak mungkin, gini semua. Tiba-tiba keluar Asila, kaget mereka semua kan. Ya saya harus bilang, kalian kaget semua, apa diduga-duga seorang Asila. Udah, namanya sekarang kayak begitu kan. Ini barisan fanbase, mungkin artis-artis juga pada nggak tahu gitu. Kan yang barbar kan suka fanbase ini. Pada sakit hati, kecewa, disikat dia, dibully. Sampai sekarang mereka nggak siap, tapi akhirnya mulai kesini sudah mulai objektif. Jangan begitu, itu bla 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 segala macam. Nah ini memang kondisinya sekarang seperti ini. Banyak penyanyi pendatang baru yang lahir dari ajang kompetisi. Salah gak? Tidak. Tapi yang suka salah itu para pengikut-pengikutnya, yang terasa barbar lah, yang terasa seperti apa, yang menganggap orang lain. Akhirnya dicap, mentang-mentang bapaknya artis apa segala macam. No, saya tidak pernah mentreatment Asila seperti itu. Asila jalan sendiri kalau menjadi public figure. Asila menyikapi pembuli gitu gimana sih Asila? Mentalnya udah kita siapin. Biasa aja lebih. Kita mentalnya udah kita siapin. Biasa aja, nggak aku baca-baca banget juga, tapi tahu ada apa orang ngomongin. Jadi YouTube Asila atau single-single yang kemarin itu dibahas lagi, naik lagi. Ya kita tepuk tangan, ada orang bahas lagi. Jadi dulu yang aku dibilang bagus banget, bla 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 bla. Sekarang kalau udah ada ini yang dulu mereka bilang bagus, jelek banget. Jadi ya udah. Tangan baju gayanya sok diva segala macam. Satu hal. Asila itu ingin menjadi penyanyi bukan karena seorang Ramzy dan Afi yang ngojok-ngojok, tidak. Perlu kalian ketahui, Asila memang mau dari kemauan dia sendiri. Tante Ocha, yang lain semua pada bilang, tadinya gue sama Afi itu nggak tahu, kan sering datang ke studio kan anaknya Ivan Gunawan. Akhirnya pada bilang, sih itu Ramzy, bilang ke Afi juga, itu Asila dia ada potensi loh, tahu nada. Akhirnya kita tanya, mau kita sekolahin, kita panggil guru segala macem. Akhirnya seperti itu, bukan ujuk-ujuk mentang-mentang anaknya Ramzy terus gue eneng-eneng kemana apa enggak. Kita tidak memposisikan seperti itu. Rasain sendiri kalau mau jadi public figure. Karena bapaknya dulu berdarah-darah untuk menjadi sekarang seperti ini. Dengan kondisi sekarang seperti ini, jangan mentang-mentang anaknya Ramzy, oh dikasih kemudahan. Privilege atau kemudahan nggak dipungkiri, iya pasti itu nggak mungkin, tapi selebihnya usaha sendiri. Gue nggak mau bawa kenalin ini, udah sendiri gitu. Pengennya terpisah, kesian ini anak, dia punya bakat, dia punya kemampuan, kalau akhirnya dia tampil bagus, terang aja anaknya Ramzy. Nah sekarang kan terjadi kan, ya udah berkarya aja sendiri. Kita punya porsi yang beda-beda bro. Tapi sejauh ini dia mencoba apa aja sih Mas Ramzy selain ya akhirnya habis modeling, apalagi? ya kan sebenarnya
orang banyak nebak, wah Asila bakal jadi modeling nih, model, karena anak saya Ivan Gunawan setiap show selalu diajak. Dia memang tidak tertarik gitu ya. Dari kecil aku ikut modeling sebenarnya udah maunya nyanyi gitu. Iya, dan gue juga memang kayaknya gue sebagai orang tua belum siap dia belenggak-lenggok gitu ya. Akhirnya dia mau jadi penyanyi, ya udah kayak gitu. Berarti Mas Ali sendiri menegaskan kalau misalnya perjuangan Asila itu bukan dibantu dari Mas Ali. Kalau dibilang tidak dibantu, enggak juga. Kan tetap gue akomodir. Asila mau belajar nyanyi, sekolah nyanyi di Radio Dalam, awalnya nih belajar di sekolah. Akhirnya progresnya sudah bagus, kita tanya, Asila mau serius? Akhirnya gue fasilitasi beli keyboard, salon dan lain-lain. Kita panggil guru vokal ke rumah, Aja dibantu. belajar lagi. Tetap, yang maksudnya itu, gue nggak selalu berada di depan Asila untuk mempresent Ya, Bika Asila. pasti kenal Selalu banyak. nempel banget sama Asila, ini anak gua, segala macam. Enggak. Promoin gitu loh. Enggak kayak gitu, jalan sendiri. Tapi makanya Asila juga akhirnya kemarin juga ketika di podcast kan dia bilang, aku tuh beban, ada seorang takutnya terbawa-bawa nama Ramzi. Akhirnya dipotong, di-cut kalimat itu, dibully juga sama orang sombong. Biar bagaimanapun kan tuh bapak. Lah iya, cuman kan dia sebagai anak yang pengen berkarir, nggak mau selalu dibayang-bayangin Pertanyaannya kesel ayahnya. kan? Ya, karena lama-lama kesel. Tapi Asila sendiri coba buat klarifikasi nggak sih kayak ngomong gitu buat dia? Nggak usah, nggak apa-apa. Iya. Tapi Mas Ramzi ngelihat perjuangan dia sendiri buat karir dia nih, makanya perjuangan pribadi dia buat karir dia apa sih? Perjuangan masing-masing orang kan beda-beda. Makanya kan tadi gue bilang, kita ini memang sudah hampir belasan tahun ini terbiasa menyaksikan ajang-ajang kompetisi. Dan gue juga ada di situ terlibat gitu ya, ikut melahirkan mereka-mereka. Di ajang kompetisi itu kan prosesnya semua dipertontonkan. Dari dia tinggal di kampung, sekolahnya di mana, orang tua seperti kondisi, semua dipertontonkan. Bahkan masyarakat semua diikut terlibat. Karena kan mereka minta dukungan. Ketika orang lain sudah mendukung si Fulan, jadi si orang lain itu merasa memiliki si Fulan secara berlebihan. Nah, Asila lahir bukan dalam kondisi seperti itu. Justru kalau Asila kemarin gue kasih kesempatan untuk ikut ajang kompetisi, kalau dia menang, beban lagi dia. Oh, terang aja anaknya artis. Nah, beban lagi kan. Udah deh, kita prosesnya sendiri aja. Kita tidak perlu pertontonkan. Tapi paling tidak, yang ingin kita kasih gambaran ke teman-teman, lu jangan pernah takut mau lo tinggal di kampung, di desa, di apa segala macam. Lu jangan pernah takut mimpi, coba. Karena Asila bisa seperti sekarang bukan semata-mata anak seorang Ramzi. Enggak, dia punya bakat, dia punya kemampuan, dia terus belajar. Kalau gue segala sesuatu gue mampu untuk memberikan dia. Ini anak nggak ada bakat, ya mohon maaf, nyanyi juga berantakan. Mau diapain juga kagak bisa-bisa. Semua muji, alhamdulillah. Ini besok habis lebaran ada eng-eng, karya terbaru lagi dia yang nulis Yang sendiri. ketunda kemarin. Nah, Tapi Asila sendiri Asila yang nulis, karena waktu single pertama dari Teh Meli, di single kedua Asila udah dikasih tantangan sama Teh Meli. Sila, kamu yang tulis liriknya. Nanti Tante bikin melodinya, bantu. Akhirnya mereka Musiknya. kolaborasi. Mas Ramzi, dengan usia Nasila yang segini, dengan bulian dari para netizen ini, sebenarnya Nasila sempat drop nggak sih kemarin? Sempat jujur sempat kepikiran, kok akhirnya jadi kayak begini. Dia bukan lebih ngentron, lebih bertanya, lebih marah. Kok ini apa-apaan? Sampai dia bahasa Inggris kan, gue nggak ngerti. Dia sama tantenya sama manajemennya. Kok ini apa-apaan? Kok jadi kayak begini? Kok semua yang aku lakuin salah? Hello, kok ini nggak fair gitu ya? Sampai ada satu yang Agak berlebih. terlalu melenceng Nah, kemana-mana itu. ya. Akhirnya baru di situ gue masuk. Sabar, gini. Udah. Justru akhirnya kita kasihan sama mereka. Mereka ini termasuk barisan-barisan. Mereka lagi ngefans sama si jagoannya atau itu ya teman-teman dia juga sering ketemu. Gue nggak perlu sebutin namanya. Rombongannya FNBC si Fulan yang waktu awal dia nggak menyangka mungkin lagu itu buat jagoannya, tiba-tiba buat Asila, kaget dia. Dicari ke sana, nada tinggi lah apa. Sekarang pakai logika. Seorang Melly Goeslaw, masa kita mau ragukan seorang Melly Goeslaw? MD Music, masa kita mau meragukan MD Music? Ada satu di situ Pak Iman, ini sesepuh Pak Iman. Pak Iman ini masa kita mau meragukan? Masa kita mau lebih sok tahu dari mereka-mereka? Dan itu kan proyek besarnya dia nggak mau spekulasi. Dan ternyata lagu itu sebenarnya sudah dipenyanyikan sama seseorang, tapi akhirnya belum rezekinya. Gue tidak mau bilang nggak tepat, belum rezekinya dia. Akhirnya
memang rezekinya Asila. Asila kan tadi bilang lumayan terbebani dengan image anaknya Ramzy atau gimana. Tapi cara Asila sendiri menghilangkan bayang-bayang mentang-mentang anak Ramzy nih. Ya karena kan Abi hosting, aku nyanyi kan dari situ sebenarnya udah beda. Terus nggak terlalu bareng-bareng aja nih, sebenarnya kita kayak gini udah jarang sebenarnya. Ini baru wawancara berdua lagi. Ya, gimana cara menghilangkannya, ya menghilangkan aja. Bukan dihilangkan juga, tapi lebih pengen dinotisnya sendiri gitu. Tapi tetap aja ya anaknya Itunya nggak bisa dipungkiri, nggak bisa lah orang darah daging saya, apalagi mau kayak gitu katanya sama gitu kan. Itunya sih tetap, cuman kita sebagai orang tua kesian nanti anaknya jadi beban, dibiarin berkarya. Takutnya kan kita gampang mengambil kesimpulan, terang aja bapak, terang aja kenalan bapaknya. Itu yang mau pelan-pelan lepas Asila, kasihan. Gue nggak mau bawa dia kemana-mana, ayo gitu, jangan, kasihan. Takutnya justru jadi orang akhirnya ketika mau menggunakan jasanya dia atau apa, nggak enak, dia pakai deh, nggak enak sama si Ramzy. Gue nggak mau kayak begitu. Dia mau pakai Asila bukan karena nggak enak sama Ramzy, karena Asila punya potensi. Silahkan. Dia nggak mau pakai Asila karena mungkin kurang pas atau apa, lebih fair, lebih enak. Kan berarti bisa dibilang privilege juga ya dari orang tua seperti Nggak bisa dipungkirin dong, tetep dong kan, biar bagaimanapun kan tadi gue kapasitasin kan dia mau belajar apa. Emang lo pikir itu nggak pakai biaya gitu kan? Akhirnya kita biaya sendiri kan, tetap gue iniin. Cuman memang jujur, ini gue kasih bocoran. Semua yang gue keluarin buat Asila itu ada catatannya semua. Untuk dunia entertain ya, untuk karirnya dia nyanyi. Tapi untuk sekolah itu tidak. Itu bagian tanggung jawab gue sebagai orang tua. Tapi untuk dia di dunia nyanyi ini, semua pengeluaran dicatat sama mamanya Abi. Biar dia termotivasi. Ayo, suatu saat lo harus ganti uang Abi gitu ya. Biar termotivasi. Biar dia betul-betul dari dia sendiri. Mas itu ditanamkan ya Mas Ini kan Ramzy. lagi rame nih Mas Ramzy dipuji juga sebagai orang tua yang tegas, karena waktu itu Asila pernah nge-prank Mas Ramzy kita mau lihat dulu buat beli. Iya tuh gue nggak tahu. Itu kamu Tapi sekarang Mas Ramzy lagi dipuji-puji karena menjadi sosok seorang ayah yang tegas. Kayak itu hal yang di PES sudah terjadi. Mbak gini ya, gue tuh lahir dari, gue tuh anak satu-satunya juga. Gue lahir dari dua wanita hebat, ibu sama almarhumah nenek gue. Gue tinggal di Jakarta, iya, gue orang Jakarta, lahir besar di Jakarta, walaupun ibu lahir di Bogor, almarhum bapak semua di Bogor, gitu. Memang kan bapak sama ibu dipisah dari waktu masih kecil. Jadi gue ngerasain tuh hidup susah zaman dulu. Tapi emak gue sama nenek gue tuh berusaha untuk memberikan Ramzy nggak boleh beda sama anak-anak kampung yang lainnya. Jadi gue lebaran, baju baru, semua udah usahain. Jadi kita ngerasa dari masih kecil tuh memang hidup pas-pasan gitu ya. Nah akhirnya ketika alhamdulillah Allah ngasih rezeki gitu ya, jadi nggak bisa dipungkirin tuh, itu efek-efek dari zaman dulu tuh itu masih nempel. Walaupun sekarang Asila kan kita ada stigma, ada kebiasaan anak satu-satunya, wah ratu atau yang laki raja, lo mau apa aja dikasih. Buat gue yang normal aja, yang normal, bukan lagi gue dendam karena gue waktu masih kecil tidak seperti itu, enggak. Asila udah jauh berbeda dari waktu gue masih kecil. Tapi gue rem, nggak bisa. Kalau dia minta apa aja kasih, mau apa kasih, manjan secara berlebihan. Mohon maaf. Nanti dia jadi lalai, jadi bodoh. Jadi enak mencang-mencang kaki gitu kan. Gue nggak mau seperti itu. Jadi bukan serta merta lo anaknya seorang Ramzy, lo mau karir gampang segala macam. Iya ada kemudahan, tapi selebihnya lo usaha sendiri. Termasuk ya, gue kaget waktu itu kan, minta tasnya 30 juta. Sama satu lagi, Avi itu untuk urusan hitung-hitungan jago. Dan dia juga dari kecil terbiasa ketika mau sesuatu, nggak harus detik itu juga harus ada. Dia mau menunggu. Hal-hal itu juga akhirnya dikasih sama Asila. Nah sekarang alhamdulillah dia sudah punya rezeki, dia udah punya ada pendapatan. Gue sama Avi tidak bisa intervensi terlalu jauh. Jangan atau nggak boleh, itu kan duitnya dia, haknya dia. Kita cuma bisa menyarankan, belum terlalu perlu, ini belum terlalu penting, kalau mau beli tabung aja dulu, kayak gitu. Jadi memang inilah pada intinya gini, gue bukan lagi suzon sama Allah, gue anggap ya udahlah, mungkin Allah menitipkan Asila cuma satu-satu. Gue kepengen jangan sampai salah kelola, jangan sampai salah ngurus gitu.
disayang iya, dimanja iya, semuanya dapat, digalakin iya, ditegasin iya, semuanya dapat. Karena kan gue nggak bisa ngebagi kalau kita punya anak ada beberapa kan, ini kalau yang ini gue manja nih, kalau ini nggak bisa dimanja, ini harus dikerasin. Kalau gitu sebagai orang tua kalau punya anak banyak kayak gitu. Nah kalau Asila harus dapat semuanya. Rasa sayang harus dapat, rasa kesal, rasa benci, rasa galak atau apa, dia harus dapat konsekuensinya, lengkap semua. Karena ini cuma satu-satunya. Gue nggak bisa ngebagi ke anak-anak yang lain. Kayak gitu. Kanji dengan penghasilan yang Asila dapat lebih dikelola seperti apa mungkin sama Mas Kanji sama Mbak Uti sendiri? Ya dia udah punya rekening sendiri. Kalau gue nggak tahu lah sama apa maunya sama manajemennya. Tapi selebihnya ditabung sama akhirnya kita kasih tantangan dia kalau mau next project, ayo dari duit kamu nanti, kayak gitu. Bang Rami tapi pernah nggak ditraktir sama Asila ketika misalnya Alhamdulillah enggak. Kenapa nanti beli gitu kan? Kemarin gue ulang tahun dikasih kado. Sepatu jangan lupa dua. Itu. Kanji aslinya kan kemarin kan uang yang keluar dari enterprise kan dihitung ya kan. Kenapa? Dihitung sama fee ya kan. Oh, yang hasil yang dapat. Nah sekarang apa sudah terbayar atau belum? Dapatnya juga belum seberapa. Belum balik modal banget gitu ya. Enggak sebenarnya gue itu sebenarnya itu kan untuk memotivasi dia gitu kan. Kayak gitu aja sih. Udah, makasih ya. Ayo, apa? Udah mulai, maksudnya nggak seperti tahun-tahun kemarin. Sudah bersih. Kita sudah terhindar dari bisnis COVID. Ikut senang, tapi tetap mau ada COVID atau sudah tidak ada COVID atau sama sekali tidak ada COVID, tetap kita harus jaga kesehatan. Itu harus kita lakukan. Ya alhamdulillah senang. Sekarang Lebaran tahun ini 1444 Hijriah tahun 2023 sudah kembali lagi ke semula. Bahkan nanti dalam waktu beberapa hari ke depan pelan sampai nanti puncaknya bahkan diprediksi sudah akan jutaan yang akan mudik. Ikut senang. Walaupun gue nggak mudik, paling jauh ke Bogor siang. Ini rute gue Lebaran ya. Sholat Id samping rumah kita bertiga, habis itu makan, istirahat sebentar ke rumah mama papanya Afi. Beda komplek di dalam. Ke mama papanya Afi karena deket. Udah habis itu balik lagi ganti baju ke rumah nyokap. Rumah nyokap, udah siang kebetulan nyokap banyak yang kumpul, tinggal lihat waktu. Kalau udah agak kesiangan rumah saudara-saudara nyokap nanti dulu karena gue mau kejar ke Bogor, ke rumah saudara-saudara almarhum bapak, terus ke rumah neneknya Afi ke Bogor hari kedua. Nah kayak gitu. Udah habis itu besoknya tidur. Berarti nggak ada tradisi mudik dari Nggak ada mudik, mau kemana mudik, paling jauh Bogor gitu. Jadi buat teman-teman, buat saudara-saudara yang tahun ini bisa mudik, nikmati, salam buat keluarga, tetap hati-hati di jalan. Iya, ngelihat di TikTok ya, sosial media ya, memang keren banget ya. Seperti apa Mas Andi ngeliatnya gitu? Itu kan impian orang-orang ya, tinggal di perkampungan, halaman luas, terus itu samping rumah ada air terjun gitu, keren banget. Nah kemarin sempat kata pengen dibayarin 2,5 miliar terus nggak dilepas gitu Mas Andi. Dengan harga segitu tapi nggak dilepas sama si Abah. Ya kan nggak semuanya kita menilai orang dengan materi. Mungkin tuan rumah di situ, abah di situ yang punya rumah ada ada nilai historis, ada sejarah. Nggak semuanya juga harus digabrokin duit, istilahnya orang juga terlena kan, nggak semuanya bisa dinilai dengan materi. Tempat juga nggak bisa dibayar sama materi. Nggak bisa dong, itu masya Allah banget itu kan. Nggak tahu ya, bingung baru ngeh sekarang ya. Gitu, keren banget ya. Pernah kesana nggak? Enggak. Nah sekarang karena viral jadi banyak yang berdatangan ke sana gitu. Iya. Ya boleh, silakan datang ke sana, boleh dong sama tuan rumah gitu kan. Bawain oleh-oleh gitu. Mas Andi mungkin ada niat kali gitu nih, cari rumah yang seperti itu gitu mungkin bisa. Jujur ya, gue udah sering ngobrol sama Afi gitu ya. Memang nextnya tuh ke depannya kita nambah usia, Asila udah semakin dewasa. Kayaknya memang udah waktunya kita geser agak ke pinggir ya. Kayak kemarin tuh gue lagi keliling Kabupaten Bogor, ada tanah di daerah Cijeruk tuh di Bogor Selatan, itu bagus banget di atas gitu ya. Cuma memang lagi pelan-pelan lah, lagi proses gitu. Tapi rencana memang mau menikmati masa tua di kayak pedesaan. Wallahu alam, tapi kepengen sih kayak begitu. Biar gantian Asila yang produktif di kota gitu kan.
Terima kasih Thank you. banyak, Mas Thank you. Amel.